Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Diki Aryadi. Saya adalah mahasiswa jurusan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan memberikan sedikit pembahasan tentang penerapan sistem terdistribusi pada perusahaan Traveloka. Dan video kali ini juga sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah sistem terdistribusi. Oke, pertama-tama mungkin kita perkenalan dulu. Apa sih itu sistem terdistribusi? Jadi, sistem terdistribusi adalah suatu kesatuan elemen yang berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk mendistribusikan data, informasi, objek, dan layanan di antara pengguna yang terlibat dalam sistem. Infrastruktur utama sistem terdistribusi terdiri dari jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna terkait. Lantas selanjutnya, apa sih itu Traveloka gitu kan? Nah, Traveloka itu adalah salah satu jasa layanan travel yang berbentuk platform yang cukup terkenal di benua Asia Tenggara. Dan jasa ini menyediakan berbagai layanan mulai dari tiket akomodasi dan juga penyewaan hotel. Nah, jadi di video kali ini saya memiliki beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pastinya terkait dengan penerapan sistem terdistribusi pada perusahaan Traveloka. Oke, dari rumusan masalah ini yang pertama, bagaimana sih proses implementasi sistem terdistribusi yang dilakukan oleh perusahaan Traveloka? Dan yang kedua, apa saja sih manfaat yang diperoleh Traveloka setelah mengimplementasikan sistem terdistribusi? Lalu yang ketiga, apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh Traveloka dalam mengimplementasikan sistem terdistribusi? Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana sih peran sistem terdistribusi dalam peningkatan kinerja dan efisiensi operasional Traveloka? Baik, kita menuju kepada rumusan masalah yang pertama. Bagaimana sih proses implementasi sistem terdistribusi dilakukan oleh perusahaan Traveloka? Oke, salah satu contoh proses implementasi sistem terdistribusi dilakukan oleh Traveloka itu pada saat menu pemesanan tiket online. Nah, disinilah sistem terdistribusi itu diimplementasikan. Penggunaan aplikasi pembayaran atau transaksi pembelian tiket pesawat terbang online merupakan contoh dari aplikasi pengolahan data terdistribusi, di mana data pembayaran ada yang tersimpan di database bank, sementara data tiketnya tersimpan di database server maskapai yang menyediakan aplikasi tiket online tersebut. Nah, implementasi sistem terdistribusi ini memungkinkan pengguna memesan tiket langsung secara online dan menerima e-tiket untuk ditukarkan pada saat boarding. Nah, di sini ada 3 gambar atau 3 elemen yang saling berkaitan nih. 3 elemen utama ini ada customer, ada API, dan yang ketiga yaitu pihak Travelokanya. Nah, yang pertama di sini ada customer atau users atau pengguna daripada aplikasi pengguna Traveloka ini. Nah, jadi ketika si customer ini ingin memesan tiket online atau ingin jalan-jalan atau ingin menyewa hotel ataupun menyewa akomodasi lainnya, maka yang pertama-tama ia lakukan adalah ia akan mencari maskapai. Misalkan maskapai penerbangan, contohnya Lion Air ataupun misalkan contohnya Garuda gitu kan. Nah, pertama-tama ia akan mencari itu maskapai itu. Nah, setelah itu ia setelah sesuai dengan tujuan yang ia inginkan dan sesuai dengan budget yang ia miliki, maka si customer ini akan menuju kepada menu untuk memesan dan mengisi biodata yang dibutuhkan untuk sebelum memesan tiket tersebut. Nah, setelah itu ia melakukan pembayaran sesuai dengan budget yang ia pilih dan tujuan yang ia inginkan. Nah, setelah itu maka ia akan mendapatkan e-tiket dari pihak Traveloka sesuai dengan maskapai penerbangan yang ia pilih dan budget yang ia keluarkan. Nah, sebelum si customer ini mendapatkan e-tiket, nah itu ada lagi tuh pekerjaan di belakang itu yaitu API. Nah, di sini yang kedua API. API ini merupakan perantara antara pihak customer dan juga pihak Traveloka. Karena sistem API ini akan berperan sebagai database untuk menyimpan data-data dari customer, sehingga pihak Traveloka harus meminta akses terlebih dahulu untuk mengambil data dari pihak maskapai. Nah, elemen yang ketiga ini adalah pihak Travelokanya. Nah, pihak Traveloka ini akan melakukan izin akses kepada API untuk mengambil data-data dari customer.
Setelah Traveloka mendapatkan izin akses dari sistem API, maka pihak Traveloka akan memproses semua layanan dengan data-data customer yang diberikan tadi dari API. Nah, setelah Traveloka mendapatkan izin akses dan juga melakukan semua layanannya, memproses semua layanannya, seperti tadi contohnya dari customer ingin memesan tiket, maka semuanya yang dipesan tadi oleh si customer akan diberikan etiketnya oleh si pihak Traveloka setelah pihak Traveloka mendapatkan izin akses dari API. Itu salah satu contoh penerapan atau implementasi sistem terdistribusi pada Traveloka, yaitu contohnya pemesanan tiket online. Nah, yang kedua, rumusan masalah yang kedua apa sih manfaat yang diperoleh Traveloka setelah mengimplementasikan sistem terdistribusi? Nah, dengan mengimplementasikan sistem terdistribusi, perusahaan Traveloka mencapai beberapa manfaat. Yang pertama, sistem terdistribusi dapat memungkinkan data dan informasi untuk diterbitkan kepada pengguna secara cepat dan efisien, yang mana hal itu mempermudah pemesanan tiket online. Dan yang kedua, dengan mengimplementasikan sistem terdistribusi pada pemesanan tiket dan pembayaran, hal ini menyederhanakan dan memudahkan proses pemesanan tiket sehingga meningkatkan kenyamanan pengguna. Sistem ini juga memungkinkan data hanya dapat diakses oleh cabang tersebut dan server pusat agar tidak terjadi deadlock. Nah, rumusan masalah yang ketiga itu apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh Traveloka dalam mengimplementasikan sistem terdistribusi? Oke, tantangan yang pertama yaitu kesulitan dalam mengembangkan sistem terdistribusi. Keberhasilan implementasi sistem terdistribusi memerlukan keterampilan teknis tingkat lanjut, termasuk mengembangkan sistem yang bekerja secara integrasi dan dapat mengelola data dalam jumlah besar. Dan tantangan yang kedua yaitu kesulitan pengujian sistem. Menerapkan sistem terdistribusi memerlukan pengujian sistem yang ketat dan penggunaan metodologi yang tepat seperti pengujian hipotesis, pengujian sistem, dan pengujian pengguna. Dan yang terakhir, tantangan yang ketiga itu kesulitan dalam manajemen sistem. Penerapan sistem terdistribusi memerlukan manajemen sistem yang ketat, seperti manajemen sistem yang dapat memanfaatkan big data untuk menganalisis perilaku pelanggan dan memprediksi penjualan dan layanan yang lebih akurat. Lalu untuk rumusan masalah yang keempat yaitu bagaimana sih peran sistem terdistribusi dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional Traveloka. Nah, peran yang pertama, sistem terdistribusi memungkinkan Traveloka mengelola data dan informasi yang didistribusikan ke berbagai sistem database, seperti contohnya tadi, pemesanan tiket online. Nah, sehingga hal tersebut menyederhanakan proses pengelolaan dan pemrosesan data. Dan peran sistem terdistribusi yang kedua yaitu sistem terdistribusi memungkinkan Traveloka untuk mengelola layanan yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan pelanggan Traveloka. Lalu yang terakhir, di sini ada kesimpulan. Jadi dari semua yang kita telah jelaskan tadi sebelumnya, dari 4 rumusan masalah tersebut, maka dapat disimpulkan implementasi sistem terdistribusi telah memberikan banyak manfaat bagi perusahaan Traveloka, termasuk peningkatan skalabilitas, kehandalan, dan ketersediaan sistem. Meskipun proses implementasinya memiliki tantangan tersendiri, Traveloka berhasil mengatasinya dan memanfaatkan sistem terdistribusi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional. Oleh karena itu, penerapan sistem terdistribusi dapat menjadi strategi efektif bagi perusahaan di berbagai bidang untuk meningkatkan daya saing dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggannya. Oke, mungkin sekian dari saya. Thank you very much. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.